Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para bapak-bapak, para ibu, para hujjat, para asatiz, wabil khusus kepada orang tua kita, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Sa'i, Bapak Haji Iwan, Bapak Yudo, dan juga wabil khusus kedua DKM kita, yaitu Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD beserta staf-stafnya, dan juga kepada jemaah sekalian yang kesemuanya ini tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita masih berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua dapat hadir guna menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah yang akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya, serta para kita semua sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan cucuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebenarnya saya sendiri berdiri di sini tidak untuk ceramah, saya hanya bercerita, Ibu. Saya hanya menanyakan kepada ibu-ibu, mohon maafnya bapak-bapak, saya nggak ajak bicara karena ibu nggak diajak bicara, dia suka ngomong sendiri. Jadi saya mau bicara sama ibu-ibu aja. Ibu kenal pohon bacang nggak Bu kira-kira? Pohon bacang tahu ya? Tahu. Sama lah pohon mangga. Kita kalau melihat pohon bacang berbunga, itu bunganya Masya Allah, daunnya sampai nggak kelihatan kalau dia sudah berbunga. Tapi dia akan rontok, ya akan rontok setelah dia tumbuh pentil daripada mangga tersebut. Tahu nggak Bu pentil mangga? Mangga yang paling kecil itu namanya pentil mangga. Bapak-bapak tahu ya kalau namanya pentil, tahu ya? Bapak-bapak ketawa kalau dibilang pentil. Itu pentil mangga itu yang mangga yang paling kecil, pentil jambu yang paling kecil. Itu kalau udah kira-kira seminggu itu rontok kembangnya, dia akan berpentil. Pentil mangga tuh buah-buah mangga yang kecil banget, itu namanya pentil mangga. Lalu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, dia akan menjadi buah mangga muda. Nah itu mangga muda Bu namanya Bu. Kalau udah gede sedikit dia namanya mangga muda. Lalu 3 minggu sekalian, 3 minggu tersebut, 3 minggu kemudian dia akan menjadi mangga yang tua, ya. Dan mangga yang tua itu dia juga akan rontok kalau umpamanya dia punya tangkainya kuat. Dia akan terus sampai matang, tapi kalau dia tangkainya nggak kuat, dia akan rontok juga. Nah, ini buah yang paling terakhir itu yaitu buah mangga yang
batangnya kuat, dia akan menjadi mangga yang matang. Ya, mangga matang tuh enak Bu ya. Yang akan jadi mangga matang, kalau mangga matang dijual itu harganya matang di pohon itu Bu, mahal banget harganya. Mangga matang dari pohon itu banyak dijual tuh Bu di pinggir jalan. Mangga matang dari pohon harganya mahal. Nah ini saya ibaratkan dengan orang sholat taraweh. Orang sholat taraweh itu pertama, Masya Allah, masjid sampai gak kelihatan Bu. Pinggir-pinggiran masjid itu Bu penuh dengan orang. Nah 2 hari kemudian mulai dah yang pinggir-pinggiran itu habis Bu. Tinggal sab tengah doang yang ada Bu. Terus 3 minggu kemudian hilang tuh setengah sab tinggal dah. Nah sekarang ini ya kira-kira 4 sab dah. Ntar kalau udah mendekat mundur lagi 2 sab. Ya mudah-mudahan ini yang tinggal segini, tinggal yang ada ini mudah-mudahan kita terus istiqomah ya untuk menjaga agar sholat tarawih kita ini terus kita jaga, walaupun ini sholat sunnah ya, sholat sunnah tapi adanya setahun sekali Bu. Sholat sunnah jamaah tarawih itu cuman ada di bulan Ramadan Bu. Ibu jangan salah, kita sholat bulan Julhijjah sholat tarawih lagi, jangan Bu ya, ketawain nanti orang-orang. Jadi kita nunggu setahun sekali baru ketemu sholat tarawih. Jadi anggaplah sholat tarawih pada tahun ini yaitu sholat yang terakhir bagi kita. Ya Bu, kalau sholat terakhir itu gimana Bu? Perasaan kita sedih Bu ya. Kalau kita terakhir ketemu kekasih rasanya sedih, nangis Bu. Ya, ini begitu juga Bu. Walaupun kita nggak bisa nangis, paksain Bu nangis Bu. Masa nggak bisa Bu? Paksain aja nangis, jangan bisanya nonton sinetron doang nangis aja. Jadi sholat taraweh paksain agar bisa nangis ya. Jadi walaupun sholat ini sholat sunnah dinilai pahalanya dinilai wajib. Jadi terus Bu istiqomah. Biasanya kalau ini ibu-ibu yang suka kendor Bu hari-hari terakhir karena banyak pekerjaan rumah pada hari-hari terakhir, belum bikin kue ya, kaya belum beli pakaian anak-anaknya, pakaian dirinya sendiri ini Bu, pakaian suaminya dia beli ke Tanah Abang nih Bu ya, ke Tanah Abang dia puterin semua blok, dijajalin tuh pakaian, beli enggak, capeknya doang iya Bu. Akhirnya malam-malamnya terawihnya jadi kecapean, nggak terawih. Jangan sampai ya Bu ya. Sekarang banyak mall Bu, pergi aja ke mall tuh Bu, enak adem, lagi terawih kita ke mall sambil nyari-nyari pakaian ya. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf dia pernah cerita Bu ya, dia setiap pagi ngajar di Bojong. Tahu Bojong Bu ya? Bojong belasononya Sawangan dikit ya. Tiap pagi dia mengajar di Bojong di suatu musola. Akhirnya karena musola itu kecil pada waktu itu, maka para jemaah di Masjid Bojong itu kepengen musolanya dijadikan masjid. Dan akhirnya para jemaah ini sekalian semua yang ada di Bojong itu menggalakkan dana untuk meminta sumbangan kepada orang-orang yang lewat di sekitarnya atau para donatur di sekitarnya ya Bu. Nah terus akhirnya ada seseorang yang lewat Bu, seorang lewat bertanya kepada Habib Ali, dia manggil Kiai, Pak Kiai ini untuk apa ya orang-orang pada minta sumbangan begini? Ini penggalangan dana untuk pembuatan masjid karena di sini musolahnya akan dibuat masjid. Oh kalau gitu biar saya yang akan semuanya yang akan membiayai, nggak usah menggalangkan dana. Nah akhirnya tiba-tiba itu Bu, si yang mau nyumbang tuh, yang mau menyumbang masjid sendiri, nggak usah galangkan dana. Akhirnya tiba-tiba kok dia nggak mau nyumbang, berhenti. Orang pada heran Bu, kenapa dia nggak mau nyumbang? Nah akhirnya diselidiki ternyata
Di musolahnya itu terdapat jenazah. Di musolah terdapat jenazah, 3 jenazah. Ya, akhirnya dipanggillah ahli warisnya. Dipanggil ahli warisnya, akhirnya jenazah ini berpindahkan, Ibu. Digali itu jenazah yang pertama. Digali jenazah pertama, Masya Allah, begitu digali, Bu, kain kafannya utuh. Kain kafannya aja diutuh. Jadi mayatnya itu nggak kenapa-napa, padahal ahli warisnya bilang itu udah 50 tahun dikubur, tapi masih utuh. Itu laki-laki. Ya. Yang kedua digali lagi, Bu, karena ini jenazah ada 3, yang kedua digali lagi. Ternyata begitu digali lagi sama, si kain kafannya utuh, jenazahnya juga utuh. Banyak orang yang melihat. Terus orang-orang bertanya, amalan apa kira-kira yang diperbuat oleh 2 jenazah tersebut sehingga kain kafannya pun utuh sudah 50 tahun. Akhirnya ahli warisnya itu ngasih tahu bahwa pada masa hidupnya 2 jenazah laki dan perempuan ini suami istri, Bu. Yang laki itu adalah guru ngaji di kampung. Jadi dia setiap hari mengajar ngaji. Dan yang kedua istrinya ngapain? Dia hanya menyiapkan lekar sama Al-Qur'annya. Jadi setiap suaminya ngajar, lekar disiapkan untuk dia sama Al-Qur'annya. Ya, sehingga orang pada bingung. Ya, itulah besaran daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang memuliakan Al-Qur'an karena dia adalah seorang guru Al-Qur'an. Jadi dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu, apakah enggak senang, Bu, kita dicap sebagai orang yang terbaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya ibu-ibu semua jemaah yang di sini termasuk saya yang hadir, mari kita Al-Qur'an kita baca. Al-Qur'an juga jadikan Al-Qur'an ini sebagai pertemanan kita di dunia. Maka Al-Qur'an akan menemani kita sepanjang masa. Ya. Al-Qur'an menemani kita saat kita sakratul maut. Ya, Al-Qur'an menemani kita. Bukan itu saja, Al-Qur'an menemani kita saat kita lidahnya malaikat munkar dan nakir. Al-Qur'an pun menemani kita saat kita dibangkit dalam kubur. Dan juga tidak itu saja, Al-Qur'an menemani kita saat kita berjabat di sirat mustaqim sampai kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surga tidak itu saja. Di dalam surga itu ya Al-Qur'an terus menemani kita. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu tergantung pada sama juga dengan banyaknya ayat Al-Qur'an. Itu tingkatan surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang-orang yang ahli Quran itu orang yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain itu orang-orang ahli Quran. Makanya itu mari kita baca Quran, yang belum bisa kita belajar, dan yang sudah bisa ngajar, ya. Karena yang belum bisa aja kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatatatta. Nah, itu ada orang yang baca Al-Qur'an walaupun dia belum bisa, dia bacanya terbata-bata, bacanya berat untuk mengucapkan hurufnya, tajwidnya, dia berat, itu dapat pahala. Berat mengucapkannya, berat juga di dalam dia melafazkan hurufnya,
itu mendapat pahala. Karena itu kepada semua jemaah sekalian, mari kita sama-sama membaca Al-Quran, jangan lupa. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai kalamullah, makanya itu peliharalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya, kalau Allah telah memberikan seseorang ya kepada penghafal Al-Quran, seperti kita lihat di Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia itu seperti Naja. Naja itu otaknya dikatakan lumpuh, Pak. Orang anak umur 7 tahun di Hafiz Indonesia, otaknya lumpuh, dicap terus baca, suruh baca juga dia gak bisa. Tetapi dia dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya ayat berapapun bisa dikebet Al-Quran, ditanya halaman atas ayatnya apa, dia bisa Bu hafal. Di sampingnya dia bisa, di bawahnya dia bisa. Itulah kelebihan dikatakan, karena orang-orang itu Allah tunjukkan bahwa orang-orang walaupun dia orang lemah daripada otaknya atau orang-orang yang buta, itu sengaja Allah kasih kelebihan untuk bisa menghafal Al-Quran. Saya rasa cukup sekian sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.